Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, bro, sis, and guys yang saya cintai semua anak-anakku. Sambil jalan kita lihat suasana di luar ya. Jadi pertemuan perdana ini saya akan mengenalkan diri. Kemudian nanti akan memberikan beberapa arahan terkait dengan persiapan pembelajaran matematika, baik itu wajib maupun minat ya. Teman-teman sekalian, mohon disimak dan diperhatikan bahwa kita sudah menghadapi pelajaran baru. Tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menjelang persiapan di kelas 12. Karena di kelas 12 kita tidak bisa main-main sebetulnya. Oh iya, saya kenalan dulu deh. Nama saya Pak Deki Mary Korbian, biasa dipanggil dengan Pak Deki. Saya tinggal di Ciracas, sudah memiliki istri 1 dan 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Anak pertama putra. Alhamdulillah, Allah berikan sebuah nikmat dan karunia yang luar biasa buat saya. Allah memberikan rezeki berupa keluarga yang soleh dan solehah insya Allah. Dan tentunya harapannya adalah saya sama istri saya berharap akan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki powerful atas kebangkitan Islam. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, bahwa saya itu pernah tinggal di Semarang karena belajar di Undip. Waktu itu ngambil matematika ya. Matematika jurusan matematika terapan. Jadi asik sih sebenarnya di matematika terapan itu, karena kita belajar bukan hanya konsep tapi kita belajar tentang aplikasi ya. Aplikasi konsep matematika yang akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya deh, ada cerita sampai dosen saya itu bisa menemukan teori ubin. Teori ubin, coba bayangin. Keren juga ini. Dia bisa menghitung dengan persamaan kalkulus peubah banyak, KPB istilahnya kalau dalam pembelajaran di kampus. Jadi dia bikin formula, berhitung, dan bukunya ada tuh di Gramedia. Namanya Pak Kartono. Nah, jadi itu sepanjang usia sekitar umur 20-an lah ya, 20 nih ya. Saya banyak menghabiskan waktu di Semarang. Tempat yang buat saya itu sangat romantis, penuh perjuangan. Karena di sana itulah kemudian saya bisa menjadi seorang aktivis dan membentuk diri saya menjadi seorang pemberani. Sampai kita berhasil tuh waktu itu menurunkan pejabat-pejabat yang koruptor lah istilahnya. Itu disitulah kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman yang hebat-hebat. Ya, watak itu terbentuk sehingga kita menjadi orang-orang yang mandiri, dan insya Allah mudah-mudahan survive dengan kehidupan kita walaupun dalam keadaan apapun. Seperti kondisi saat ini di pandemi, kita belajar banyak bagaimana cara hidup kita ini menjadi seorang yang survive. Nah teman-teman sekalian, setelah itu saya lulus dari sana. Kalau diceritain panjang ya kalau di Undip itu ya, termasuk mungkin kulinernya itu, wah cobain deh teman-teman kalau mau cari kuliner enak di sana. Gudangnya kuliner saya bilang ya. Nah kalau teman-teman tahu bahwa saya lulus tahun 2008 dari Undip, kemudian saya lanjut di Jakarta, pindah ke Jakarta, kerja di
NF, bimbel. Jadi saya tuh banyak makan asam garam itu di bimbel. Lama sekali saya, sampai setiap hari itu kalau ngajar mungkin materi-materi yang sama ya. Setiap hari ngajar 3 kelas, 4 kelas, materi sama. Jadi saya kalau tiap hari ngajar begitu 4 kelas, selama sepekan saya ngajar berulang-ulang di kelas yang sama modelnya, yaitu jenjangnya sama, saya sampai hafal ya. Materi ini ya kan ya, cabang-cabangnya gimana, panah-panahnya gimana, saya hafal. Ini kalau bab turunan gitu ya, nanti apa aja masuk dalam definisi turunan, terus kemudian konsep turunan ya, aplikasi berhitungnya dan sebagainya, sifat-sifatnya, saya hafal semua deh. Jadi nggak usah diragukan lagi, insya Allah. Yang penting kalian nanti pokoknya ikutin aja maunya saya gimana. Nanti kalau kalian bisa ikutin maunya saya kayak gimana ya, insya Allah mudah-mudahan saya garansi kalian akan bisa tembus PTN dengan baik. Saya yakin. Kenapa? Karena saya yakin, karena banyak pengalaman dari murid-murid saya yang dia itu ketemu sama saya, Kak, terima kasih. Kalau bilang gitu kan Kak ya terus ya. Di bimbel itu kan manggilnya Kak terus. Sampai tua juga dipanggilnya Kak. Kak, saya terima kasih karena saya sering disuruh maju sama kakak dulu di bimbel, ngerjain soal-soal tipe SBM gitu ya, yang saya nggak bisa, terus dibimbing di depan kelas. Dia sebenarnya malu ngerjain depan kelas, tapi karena dia mencoba memberanikan diri dan punya hasrat yang sangat besar untuk tembus PTN, akhirnya dicoba sama dia dilakukan. Dan itu alhamdulillah, ternyata dia tembus di ITB, ngambil teknik informatika. Coba bayangin, teknik informatika itu termasuk yang jurusan high quality lah ya di ITB. Jadi, terima kasih. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Ada juga anak yang saya bimbing ya, dia bilang, waduh Kak, saya baru belajar semalam sama Kak Deki, besoknya nilai UN saya 9,75 ya. Kenapa kok bisa begitu, gimana gitu? Soalnya praktis banget gitu ya. Ya emang iya, matematik itu sebenarnya asalnya bukan masalah praktis nggak praktis ya. Matematik itu belajar tentang pola berhitung sebenarnya, pola bilangan, pola melihat kehidupan sehari-hari ya. Profesor Jonas itu dari University of mana itu ya, beliau terkenal kampusnya ya, Cambridge University ya, Cambridge University, sekitar tahun 1930-an pada saat Perang Dunia. Dia itu menemukan sebuah teori tentang Pak Indra tadi itu ya, menemukan sebuah teori pola burung berjalan, burung dara, dihitung sama dia, diamatin gitu ya, diamatin sama dia. Jadi lihat pola pergerakannya setiap hari dilihat pola pergerakannya, jam sekian sampai jam sekian ya. Cara dia makan, cara dia berjalan gitu kan ya, itu dihitung sama dia, ketemu formula matematikanya. Gak tahu gimana caranya, tapi emang itulah, bahwa sebenarnya kalau kita belajar tentang matematika, itu adalah matematika kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bahasa yang universal dan paling universal di muka bumi ini itu sebenarnya bahasa matematik ya. Kayaknya kartun-kartun tuh bener cerita, mungkin ya, bisa jadi ya. Itu ya, kalau ada alien datang dengan pola perhitungan matematika mereka matematika tingkat tinggi mungkin ya kan ya, udah bisa menemukan sebuah formula pesawat yang bisa berkecepatan cahaya. Jadi kalau di sini kita belum ada yang bisa menemukan pesawat kecepatan cahaya, keburu mati Stephen Hawking ya. Kemarin dia mau mengatakan bahwa sedang dibuat pesawat dengan kecepatan cahaya, sedang dibuat. Cuman logika kita berpikir bahwa manusia dengan tubuh biologisnya mampu nggak masuk ke dalam pesawat kecepatan cahaya. Bisa-bisa amburadul, darahnya langsung pecah semua, pembuluh darahnya pecah. Itu masih teori-teori yang dan itu kita belum bisa mampu. Pesawat yang kita buat itu baru pesawat dengan kecepatan supersonik, dengan kecepatan sekitar 3000 km per berapa menit mungkin ya. Jadi kalau kecepatan cahaya kan 300.000 km per detik. Nah,
antum bayangin, kalian bayangin 300.000 km per detik itu pesawat kecepatan cahaya dari jarak bumi ke bulan. Itu luar biasa ya. 1 detik hanya dikerjakan. Nah ini adalah aplikasi dalam penghitungan matematika. Banyak sekali kita belajar tentang masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, bahwa kita itu sekarang sedang memasuki era baru ya, yang kita hadapi ini, maka kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi seorang muslim itu bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang hebat kalau dia bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat cepat ya. Itulah yang terjadi oleh para khalifah kita ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan di era Abu Bakar As-Siddiq ya, yang setelah ditinggal Rasulullah maka dia memimpin peradaban Islam ya kan ya, tapi dengan gayanya yang luar biasa ya, dengan kecekatannya, keterampilannya luar biasa ya. Dia punya eranya sendiri ya kan ya, lalu kemudian diselesaikan era itu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang penuh banyak ijtihad dalam kepemimpinan. Karena Umar bin Khattab itu terkenal dengan kemampuan memimpin dalam ijtihadnya yang banyak. Ya, tidak ada pemimpin yang banyak beristihad selain Umar bin Khattab. Kayaknya nggak ada yang berani ya. Karena beliau termasuk orang yang sangat cerdas dan bisa menimbang ya, mana yang batil, mana yang benar. Nah itulah makanya dia punya ijtihad yang baik. Nah era kita ini sekarang mengalami era baru, namanya era COVID. Semua permasalahan dunia itu adalah mengalami sebuah era keterpurukan, terutama masalah ekonomi, dan yang paling parah itu adalah masalah social distancing. Jadi setiap orang itu menghadapi sebuah era baru ya, yang dia nggak bisa bertemu satu sama lain dengan tatap muka yang seperti biasa ya kan ya. Seorang ikhwan gitu kan ya, dia itu bertemu dengan saling berpelukan ya. Ya biasalah kalau orang-orang ikhwan begitu ya, orang-orang yang Arab Saudi ya, kita lihat bahwa mereka itu sangat akrab dengan saudara-saudaranya. Seorang ukhti juga sama begitu kan ya. Nah, kita nggak bisa melakukan itu. Sholat pun bahkan dijarak-jarakin sekarang. Kita nggak pernah mengalami masa-masa ini mungkin di era-era sebelumnya, walaupun seandainya mungkin ada, kita nggak pernah tahu ya di tahun kapan itu terjadi ya. Nah teman-teman sekalian, kita beradaptasi dengan era baru, kita nggak pernah tahu nanti tahun depan kayak gimana ya, tapi kita menyiapkan diri kita bahwa kelas 11 ini adalah cikal bakal kita untuk mencapai kelas 12 yang semakin lama semakin serius. Jadi nggak bisa main-main, nggak bisa belajarnya santai-santai, apalagi nggak pernah hadir. Ya, nah ini salah satu kontrak belajar kita. Ya, kalau kita melihat kontrak belajar ya, kontrak belajar matematik itu sederhana sebenarnya, nggak terlalu rumit. Saya sudah tidak terlalu memikirkan buku itu harus disampul apa nggak usah. Buku itu harus dikasih nama apa nggak usah. Lalu kita social distancing, kita PJJ, ya kan ya. Ya udah kita pakai caranya yang modelnya yang sederhana aja. Yang pertama itu adalah hadir tatap muka. Kalau kita Zoom berarti hadir muka, misalnya gitu ya. Tidak boleh nggak hadir muka. Terus kemudian pakai profil doang Pak, nggak boleh juga. Ya, kita udah nggak bisa dikadal-kadalin kayak begitu, ya kan? Jadi harus hadir tatap muka. Itu hadir namanya. Di Zoom hadir begitu. Pak, saya maunya berat banget kalau di Zoom ya. Nanti sewaktu-waktu saya mungkin nggak pakai Zoom, ya kan? Karena Zoom juga berat. Saya tahu kuotanya terbatas buat kalian. Makanya nanti kita gunakan mix combine, ya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai apa ya? YouTube ya. Nah tuh kata Pak Indra, YouTube ya. Makasih Pak Indra. Biar emang Pak Indra tuh ya. Nah terus kalau di YouTube absennya gimana Pak? Ya absen di YouTube aja. Nanti kalau saya punya YouTube pakai absen di YouTube. Hadir Pak, saya sudah menyimak, dikasih komen gitu. Jadi nggak perlu lagi absen di grup. Ya nggak perlu. Kalau udah YouTube aja gitu kan. Terus kalian nyimak, kalian dengerin. Baru kemudian nanti kalau ada penugasan di grup saya berikan tugas.
Jadi enak ya. Kalau mau tiktokan kita di mana Pak? Di WhatsApp ya kan ya. Japri juga boleh, silakan gitu ya. Ya Mbak Etik, apa kabar? Mbak Etik makin lebar aja. Dikurusin dong. Oke ya. Nah itu ada intermezzo sebentar ya. Tadi ada iklan lewat ya. Nah teman-teman, jadi saya berharap ya ini kontrak belajar kita nggak terlalu rumit, hanya itu aja cukup. Kerjakan tugasnya, kumpulin, dapat nilai gitu ya. Ya emang kita agak sedikit pragmatis sedikit lah gitu ya. Masalahnya kan kalau kita nggak ada nilai, gimana saya mau dapat ngasih rapot kan gitu, nggak mungkin kan gitu ya. Karena muatan akademik itu penting juga di buah hati ya kan ya. Akademik itu penting. Kenapa? Kalau nggak penting kalian nggak akan mikirin SBMPTN, yakin gitu kan ya. Kalau nggak dimonitor sama saya, nggak dievaluasi sama saya, itu pasti akan nanti nilainya amburadul. Nah makanya kita akan coba usahakan serius seserius mungkin, tapi santai belajarnya gitu ya. Ya tugas pasti ada tugas gitu kan ya. Kerjakan tugasnya gitu. Absen, hadir, izin kalau seandainya nggak ada, izin sama saya ya. Izin bisa free, bisa di grup juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau ada suatu hal yang sangat pribadi ya, sampaikan aja izinnya ke pribadi dengan saya. Dengan Walas juga, tapi dengan guru mapelnya juga ya. Begitu. Nah, saya tidak punya hal yang lain selain ini doang ya untuk bisa dijadikan kontrak belajar kita. Jadi saya harapannya adalah kita serius belajar ya, tapi santai, tidak perlu terbebani ya. Nanti saya akan coba, tadi saya sudah preset kan ya teman-teman, itu udah berapa persen tadi itu ya, kemampuan dalam berhitungnya, skill berhitung dan konsep ya. Gak apa-apa, jujur aja. Kalau saya tuh jadi orang gitu sih ya, enak kalau jadi orang itu apa adanya. Kalau saya tuh ya, kalau gue nggak suka ya gue nggak suka, kalau gue suka ya gue bilang suka gitu. Kalau gue bilang ya kemampuan gue segini, ya udah kemampuan gue segini gitu. Kalau kemampuan gue lagi gede ya gede, bagus ya bagus gitu. Enak jadi orang apa adanya aja gitu. Nah ini penting gitu. Ini pembentukan karakter yang baik ya sebenarnya ya, menjadi orang apa adanya. Jadi kejujuran itu kita utamakan, dan kebenaran itu kita tinggikan ya, karena dia kebenaran itu pahlawan dan segala. Nah teman-teman, mungkin ini saja perkenalan dari saya, sekaligus saya menjelaskan kontrak belajar kita. Materinya apa aja kemarin udah saya jelasin ya. Untuk materi bidang matematik wajib ya, itu ada induksi matematik, tapi sepertinya saya nggak akan menjelaskan induksi matematik. Kenapa? Karena dia nggak pernah keluar di UN dan UTBK. Jadi buat apa gitu ya. Andapun seandainya nanti ada yang mau butuh, Pak saya dong mau gitu ya induksi matematik, baru saya ajarin ya kayaknya. Tapi survei dulu 50% lebih. Kalau nggak 50% lebih, nggak usah belajar induksi matematik. Karena bukannya nggak guna, cuman agak kurang aja kepake di SBMPTN atau di UTBK, nggak ada ngaruhnya gitu istilah bahasanya. Nah, andai pun kalau seandainya besok ada teman-teman yang mau ngambil matematika, misalkan di mana di kampus ya, baru boleh ketemu sama saya, Pak saya belajar induksi matematik dong, saya besok mau ngambil matematik di kampus mana gitu ya, serius gitu mau ngambil matematikanya. Nah, itu oke dah tuh, baru saya ajarin. Karena induksi matematik itu bicara tentang masalah pembuktian aja, terus teknik pembuktian dan sebagainya, begitu aja. Yang kedua itu ada metrik ya. Kalau urutannya sih harusnya program linear dulu kalau nggak salah, tapi saya dahulukan metrik karena itu pelajaran yang mudah, enak, karena hanya berhitung saja. Kemudian setelah itu baru belajar program linear, transformasi, geometri. Ada 4 di semester 1. Kalau nggak jadi induksi matematik, berarti saya masuk ke materi berikutnya di semester 2. Saya kejar, saya lanjutin, berarti barisan deret, limit fungsi, terus limit ya, tadi limit fungsi ya maksudnya, terus kemudian turunan dan integral gitu ya. Ini bab wajib. Bab minatnya kemarin udah saya screenshot ya, ada trigonometri ya, persamaan trigono, fungsi trigono. Mungkin saya akan mengulang lagi kembali materi yang sudah disampaikan sama Bu Erna, guru Ginting ya. Jadi
dan apalagi tuh integral luas ya dan sebagainya gitu ya. Nanti pengerucutannya kemana dan sebagainya. Jadi yang jelas nanti kita akan banyak di trigonometri untuk bab minatnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus cepat beradaptasi dengan gaya saya mengajar. Kalau gaya saya adalah gaya cepat gitu ya, kalian ikut cepet dong ya. Kalau gaya saya agak lambat, kalian pasti akan terseok-seok nanti ketinggalan. Jadi saya akan perlakukan speed normal saja belajarnya. Ya kalau dulu yang pernah ngalamin speed cepat belajar itu kelas 12 angkatan 1. Tapi bisa juga tuh dapat di PTN 50% lebih ya. Heran juga tuh. Mungkin masalahnya adalah ini di dalam hati mereka. Hati mereka itu luas. Kalau saya sih ngeliatnya hati mereka tuh luas ya. Mereka sangat berjiwa optimis, sangat berjiwa dinamis, sangat berjiwa pemenang. Jadi makanya orang angkatan 1 banyak yang masuk di PTN dengan cara-cara yang kita nggak pernah tahu tuh. Allah yang memberikan sebuah anugerah itu kepada mereka. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya yakin angkatan kalian bisa lebih dari 60% tembus PTN, mungkin bisa 70% saya pikir. Sangat bisa. Asalkan kalian betul-betul serius belajar. Karena modal matematika itu banyak di UTBK, ada TPA. TPA itu udah hampir murni ya, mungkin sekitar 70% itu logik matematik. Ya. Belum lagi matematika sains ya, yang dia nanti akan ada pola sendiri ya di dalam UTBK tahun depan, mungkin bisa jadi UTBK tahun ini sangat diringankan ya. UTBK tahun depan mungkin bisa jadi normal lagi. Jadi ada matematika sains ya yang perlu diajarkan juga atau mungkin dikeluarkan di soal tahun depan. Oke, teman-teman, sukses semuanya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.